Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah yang melimpah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat ya, diberikan waktu luang sehingga masih bisa belajar meskipun via online atau daring dalam jaringan. Kita harus tetap semangat memanfaatkan waktu untuk belajar sebaik-baiknya. Baik, pada perjumpaan atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang atau mapel akidah akhlak terkait judul di bab 4. Karena bab 1, 2, 3 kita sudah pelajari bersama. Sekarang kita lanjutkan di bab 4 yang membahas tentang menghindari akhlak tercela, ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Mengharapkan kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Amin. Al-hadiniyah wa kuluniyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, langsung saja. Di bab 4 ini, tentang menghindari akhlak tercela, yakni ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak adalah lanjutan dari membiasakan akhlak terpuji. Jadi kebalikannya lah istilahnya kayak gitu. Baik, penjelasan singkat ini kita langsung saja. Yang pertama, ananiah. Apa sih itu ananiah? Ananiah disebut juga egois, ya, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Firman Allah juga ada dalam Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 18. Yang mana ananiah itu berbahaya. Ya, berbahaya dari perilaku ananiah. Apa bahayanya? Menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain. Kalau kita punya sifat egois, ananiah, sakarpe dewe, ya, sakarpe dewe, itu orang akan tidak nyaman kepada kita, gitu loh. Karena ketika orang sudah nggak nyaman sama kita, kita langsung dianggapnya langsung, sombong, mentang-mentang punya uang, mentang-mentang bisa ini, bisa itu. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya kan? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Itu adalah bentuk larangan kita untuk berbuat sakar PDW atau semaunya sendiri. Mentang-mentang punya mobil, ya, punya kendaraan, kemudian ada sampah dibuang di jendela. Nauzubillah. Kita jaga dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Nah, bahayanya selanjutnya apa? Merusak hubungan persaudaraan. Ketika sudah sukses, melecehkan saudara-saudaranya yang belum sukses. Kemudian jadi susah dihubungi, ya kan? Karena sudah berhasil, aku udah jadi artis. Kamu bukan levelku lagi. Waduh, jaluk diketak kayak gini nih. Ya. Orang-orang seperti ini akan dijauhi pergaulannya dan dikucilkan. Meskipun dia punya harta, lalu hartanya buat apa? Kalau tidak berguna. Begitulah. Ibarat kata begini, kita punya uang 1 miliar, tapi nggak ada barang yang kita beli. Maksudnya harga 1 miliar itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membeli pertemanan. Lalu uang 1 miliar buat apa? Gitu lah, bahasanya seperti itulah. Nah, akhlak tercela selanjutnya, kalau pertama kita nggak boleh ananiah, egois atau sombong. Yang kedua kita nggak boleh putus asa. Karena putus asa adalah sikap atau perilaku merasa bahwa dirinya itu telah gagal atau tidak mampu dalam meraih sesuatu yang dicita-citakan. Dan dia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Maka orang yang putus asa itu kadang bunuh diri. Kemudian nggak mau belajar, malas-malasan. Bahaya, putus asa itu berbahaya. Ya, dampak negatifnya itu apa? Merugikan diri sendiri. Buang-buang waktu saja, energi, potensi. Padahal ya ini ada kisah.
real story ya, kisah nyata. Waktu itu ada anak ikut lomba olimpiade sains atau apa gitu. Ternyata kalah, belum menang lah ya. Dia udah yakin menang, ternyata belum menang. Terus habis itu dia trauma, nggak mau ikut lomba lagi. Ya bukan seperti itu, nggak boleh putus asa. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Ya kan? Harus termotivasi, begitu. Ya anak madrasah harus semangat. Oke. Terus dampaknya selanjutnya apa? Dampak selanjutnya adalah susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Orang kayak gini nggak akan berani melangkah. Bagaimana bisa melangkah wong dia nggak berani, ya kan? Jadi bahaya putus asa itu. Terus lanjut. Ciri-ciri orang putus asa itu apa saja? Bermalas-malasan, merenungi kegagalan, nggak pernah semangat. Nah ini kebalikan dari materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan hal-hal positif saja. Terus mudah terpancing emosinya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Supaya nggak putus asa, ya kan? Merenungi kegagalan yang dialami orang lain. Kalau kita belum pernah gagal, kita coba lihat orang yang pernah gagal. Kita pelajari. Kenapa dia bisa gagal? Kita renung. Saya nggak boleh gagal juga. Nah, seperti itu. Nah, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Gitulah. Jadi pasti dikasih Allah jalan keluar. Nah, selanjutnya, godop. Akhlak tercela selanjutnya adalah godop. Gondok. Atau marah. Marah di sini bukan marah yang teriak-teriak, tapi marahnya itu karena nafsu amarah. Ya, jelek. Kita buka dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 ya. Ghadab di sini dijelaskan bahwasanya orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya atau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan dan Allah akan mencintai orang tersebut yang berbuat kebaikan. Karena orang yang ghadab tadi kebalikannya kan orang yang sabar, maka kita harus sabar. Karena yang orang emosian itu dampak buruknya apa? Nah, dampak buruknya adalah, nah itu yang pertama adalah tidak dapat berpikir tenang, ya kan? Nggak bisa berpikir tenang, kacau terus pikirannya, tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena dikit-dikit emosi, ya kan? Jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi, akhirnya loro, akhirnya sakit. Karena sikap gotob dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati. Sudah sakit badan, hatinya sakit, ya sudah. Mau dibawa kemana tubuh ini? Nah, ya kan jadi nyanyi deh. Kayak gitu. Oke, lanjut. Dapat menimbulkan kerugian materi. Pokoknya yang godok itu kadang-kadang karena marah apa-apa dibantingi sekitarnya. Banting sana, banting sini. Rugi. Ya kan? Yang terakhir adalah tamak. Tomak adalah cinta duniawi. Udah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya moge. Sudah punya moge, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya mobil mewah. Sudah punya mobil mewah, pengen punya apalagi? Helikopter. Sudah punya helikopter, pengen jet pribadi. Sudah jet pribadi, pengen jalan-jalan. Oh, enggak ada syukurnya. Manusia itu kalau nuruti hawa nafsu nggak pernah akan ada puasnya. Jadi sifat tamak itu ada ilustrasinya itu. Wes lemu, wes mohon maaf ini bukan menyinggung orang yang gemuk ya. Itu, itu karena rakus. Itu hanya permisalan. Wes isini duwe akeh, wetenge di sini terus, jatahe uang ya dipangan. Tomak ini naudzubillah. Karena orang yang tamak ada senantiasa lapar dahaga kehidupan dunia. Seolah-olah dunia itu harus dikuasai semuanya. Ya kan? Nggak ada syukurnya blas, kebalikannya dari akhlak terpuji sebelumnya yang kita bahas ya. Pokoknya pengen dapat lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak terus gitu. Karena sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya ria. Orang yang tamak itu merembet.
jadinya ria, ya kan? Dan orang yang ria pasti kemanisan ibadahnya akan dicabut oleh Allah. Naudzubillah. Jadi yang pertama adalah anania, kita hindari anania atau egois itu tadi ada putus asa. Kita nggak boleh putus asa sebagai orang Muslim, orang beriman kepada Allah. Terus ketiga gondok, jangan gondokan. Ya, keempat toma. Naudzubillah. Semoga kita terhindar dari empat sifat tercela ini. Alhamdulillah. Ya, pembahasan yang singkat ini semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum dipahami, silakan DM akun Rofi Jackson, bisa sharing juga, silakan ya. Ini juga ada modulnya, jadi bisa dibaca lebih lengkap, nah, bisa share juga. Ya, sekian kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Oke?